Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Alvairus, NIM 44, kelas Kalistaroy. Saya akan menjelaskan materi singkat mengenai sistem integumen. Yang pertama, penyebab dan macam-macam dermatitis. Yang pertama ada dermatitis atopik, dikenal juga dengan sebutan eksema atau eksem. Kondisi kulit seperti ini biasanya merupakan penyakit keturunan dan berkembang saat masih bayi. Penderitanya akan memiliki kulit kering, gatal, dan muncul bercak kasar. Pemicu lain yang bisa membuat eksem kambuh adalah lingkungan yang kurang bersih, bakteri, alergi, atau asma. Yang kedua, dermatitis kontak. Dermatitis kontak sesuai dengan namanya, penyakit ini timbul saat kulit bersentuhan dengan benda atau zat tertentu dan menimbulkan iritasi. Reaksi alergi tersebut dapat berkembang lebih jauh menjadi ruam, gatal, melepuh, sensasi terbakar, dan tersengat. Setiap pasien memiliki alergi yang berbeda-beda. Namun bahan umum yang sering memicu timbulnya ruam adalah deterjen, kosmetik, nikel, kayu, dan oak. Yang ketiga, dermatitis dishidrotik. Dermatitis dishidrotik disebabkan oleh kulit yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Akibatnya kulit menjadi kering, gatal, dan muncul gelembung kecil berisi cairan atau blister pada tangan atau kaki. Blister menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu penderitanya dalam beraktivitas. Jenis satu ini banyak menyerang pekerja yang sering terpapar cairan seperti tenaga medis, tukang cuci, petugas kebersihan, atau pekerja salon. Selanjutnya, dermatitis numularis. Dermatitis numularis banyak menyerang laki-laki dewasa berusia 55-65 tahun dan wanita berusia 15-25 tahun. Berbeda dengan eksem, jenis dermatitis ini jarang menyerang anak-anak ataupun bayi. Belum diketahui secara pasti apa penyebab seseorang bisa terkena penyakit ini, tapi biasanya dipicu oleh paparan zat kimia, obat-obatan jenis tertentu, infeksi, atau cedera. Selanjutnya, neurodermatitis. Neurodermatitis seringkali muncul saat penderitanya mengalami stres atau kontak dengan alergen. Gejala diawali dengan timbulnya rasa gatal pada area tangan, kaki, belakang telinga, belakang leher, atau area kemaluan. Area kulit gatal akan menjadi tebal, kemerahan, dan keriput jika digaruk terus-menerus. Lalu, dermatitis stasis. Penyebab dermatitis statis adalah sirkulasi yang buruk pada area tungkai akibat pembuluh darah vena tidak mampu mendorong darah ke jantung. Hal ini menyebabkan penumpukan cairan dan menimbulkan rasa nyeri, lambat laun varises yang timbul menjadi lebih gelap, kering, pecah-pecah, dan luka. Selanjutnya, dermatitis seboroik. Dermatitis jenis ini muncul pada area tubuh yang berminyak seperti kulit kepala, dan wajah. Pada orang dewasa, dermatitis seboroik menimbulkan ketombe dan sisik kekuningan yang bisa meluas hingga wajah. Sedangkan pada bayi, sisik kekuningan terbentuk di area kepala atau disebut dengan cradle cap. Penyebab utama dari dermatitis seboroik adalah tumbuhnya jamur secara berlebihan pada kulit. Selanjutnya ada dermatitis neglecta. Bagi yang sering mengabaikan kebersihan, dermatitis neglecta bisa mengancam kesehatan Anda. Selain dapat menghilangkan kuman dan minyak, mandi bermanfaat untuk menghapus sel kulit mati dan zat lain yang menempel di kulit. Tubuh yang tidak dibersihkan mengakibatkan kulit bersisik akibat kotoran yang menumpuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan fase penyembuhan luka dan ciri-cirinya. 1. Fase inflamasi. Fase ini terjadi sejak terjadinya injuri hingga sekitar hari kelima. Pada fase inflamasi terjadinya proses yaitu yang pertama, hemostasis atau usaha tubuh untuk menghentikan perdarahan, di mana pada proses ini terjadi 1. Konstruksi pembuluh darah atau vasokonstriksi, 2. Agregasi platelet atau pembentukan jala-jala fibrin, 3. Aktivasi serangkaian reaksi pembekuan darah. Lalu selanjutnya ada inflamasi, di mana pada proses ini terjadi 1. Peningkatan permeabilitas kapiler dan
vasodilatasi yang disertai dengan migrasi sel-sel inflamasi ke lokasi luka. 2. Proses penghancuran bakteri dan benda asing dari luka oleh neutrofil dan makrofag. Lalu yang kedua ada fase proliferasi. Fase ini berlangsung sejak akhir fase inflamasi sampai sekitar 3 minggu. Fase proliferasi disebut fase fibroplasia dan terdiri dari proses A. Angiogenesis adalah proses pembentukan kapiler baru yang distimulasi oleh TNF alfa 2 untuk menghantarkan nutrisi dari oksigen ke daerah luka. B. Granulasi yaitu pembentukan jaringan kemerahan yang mengandung kapiler pada dasar luka atau jaringan granulasi. Fibroblast pada bagian dalam luka berproliferasi dalam pembentukan kolagen. C. Kontraksi pada fase ini, tepi-tepi luka akan tertarik ke arah tengah luka yang disebabkan oleh kerja myofibroblast sehingga mengurangi luas luka. Proses ini kemungkinan dimediasi oleh TGF-beta. D. Reepitalisasi. Proses reepitalisasi merupakan proses pembentukan epitel baru pada permukaan luka. 3. Fase maturasi atau remodeling. Fase ini terjadi sejak akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung berbulan-bulan. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, penyerapan kembali sel-sel radang, penutupan dan penyerapan kembali kapiler baru, serta pemecahan kolagen yang berlebih. Selama proses ini, jaringan parut yang semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang pucat dan tipis. Pada fase ini juga terjadi pengerutan maksimal pada luka. Jaringan parut pada luka yang sembuh tidak akan mencapai kekuatan regang kulit normal, tetapi hanya mencapai 80% kekuatan regang kulit normal. Selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan macam-macam penyembuhan luka. Pada dasarnya macam-macam penyembuhan luka sama seperti fase penyembuhan luka dan ciri-cirinya, yang mana terdiri dari fase inflamasi tadi yang terjadi sejak terjadinya injuri hingga sekitar hari kelima. Kemudian ada fase proliferasi. Fase ini berlangsung sejak akhir fase inflamasi sampai sekitar 3 minggu. Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia dan terdiri dari proses angiogenesis, granulasi, kontraksi, dan reepitalisasi. Kemudian yang ketiga fase maturasi atau remodeling. Fase ini terjadi sejak akhir fase proliferasi dan dapat berlangsung berbulan-bulan. Pada fase ini terjadi pembentukan kolagen lebih lanjut, penyerapan kembali sel-sel radang, penutupan dan penyerangan kembali kapiler baru serta pemecahan kolagen yang berlebih. Selama proses ini, jaringan parut yang semula kemerahan dan tebal akan berubah menjadi jaringan parut yang pucat dan tipis. Pada fase ini juga terjadi pengerutan maksimal pada luka. Jaringan parut pada luka yang sembuh tidak akan mencapai kekuatan regang kulit normal, tetapi hanya mencapai 80% kekuatan regang kulit normal. Mungkin cukup penjelasan materi sistem integumen dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.